ada ya, terutama padamu seiman, katanya Paulus. Saudara-saudara kita sendiri dong diurus, jangan ngurusin orang lain. Itu sama saja ya, seorang ayah, ya, anaknya orang lain dipiara, anaknya sendiri keleleran. Kan goblok ini bapak ini kan. Jangan. Siap, Bang. Nggak boleh. Banyak orang ngurusin bininya orang, ngurusin anaknya orang. Anaknya sendiri keleleran. Bangsat ini si bapak ini, nggak boleh. Oh, ini bangsat ya, saya bilang kasar, bangsat ini bapak ini nggak boleh ya. Kalian bapak-bapak ya, jangan urusin anak orang, anakmu keleleran ya. Bertobat kalian itu. Oh beneran ya, jangan sok baik lu. Itu namanya sok baik, lu Kulio. Itu beneran ya, banyak orang tua begitu ya. Saya banyak lihat tak marahin ya orang ini, gila kamu anak orang diurus, anakmu sendiri keleleran. Termasuk gereja, jangan ya. Dan saya mendengar orang mengkritik saya yang ngasih makan orang-orang Islam, cuma apa yang di komunitas Kristen sendiri banyak yang keleleran. Oh enggak, kita juga urus. Jangan. Ini ya, buka share screen. Lukuliu. Shalom, Paul. Shalom. Kok ya pas ya, yang mau tanyakan. Yang jadi perenungan saya sih, ya saya kan ini ya mungkin di akhir-akhir ini kan aku semenjak COVID ini kan lebih ke arah GKJJ, gereja keliling jalan-jalan. Jadi tidak yang rutinnya sih di tempatnya Ko Paul ya, cuman untuk di fisiknya sih lebih ke arah ya enggak mau terpaut ini dalam satu bangunan gereja tertentu lah. Cuman gini, yang tak temukan itu gini, tak tahu aku salah berpikir atau gimana, saya nggak tahu sih. Cuman gini, dalam konteks diakonia, ada beberapa gereja itu yang pernah aku ajak bicara itu kayak gini, saat untuk mengamankan posisi gereja, gereja mengambil, ada beberapa gereja dan mungkin banyak ya, yang mengambil alternatif memberikan uang untuk ormas. Dan uang untuk ormas itu dikategorikan adalah sebuah diakonia gereja. Tapi dalam konteks itu bukan untuk kepada anak yatim, bukan untuk ke panti asuhan. Kalau kita ngomong kepada pesantren atau panti asuhan, sekalipun itu agama yang berbeda, mungkin kita masih bisa dalam pemikiran saya ya. Iya. Kita lah ya untuk orang yang membutuhkan masih bisa dalam konteks itu. Tapi kalau untuk ormas radikal itu kok jadi, apakah itu bisa dikategorikan seperti itu dengan dalih mengamankan gereja? Dan itu pun bukan hanya karismatik, dari aliran reform yang mengaku diri dia seorang reform dan lain-lain, bukan dari gereja reformnya ya. Dalam kategori reform yang tak maksud ini bukan konteks merek gereja, tetapi gereja-gereja yang mengaku diri dia sebagai paham reform kayak gitu. Gimana sih kok? Ini pertanyaan pertama aku kayak gitu, gimana kok? Ya benar ya. Jadi karena dia mau mendirikan gedung gereja, makanya dia harus kompromi tadi diakonianya ya. Ya termasuk Betania Pak Alex kan juga sama kan. Akhirnya kan dia uangnya kan miliaran kasihkan ke ormas kan. Ya. Salah nggak? Ya nggak salah juga, karena dia punya kepentingan untuk membangun gedung gerejanya dia, dan cara penginjalannya begitu mereka, supaya mereka bisa eksis. Dan memang akhirnya termasuk Ali Makrus kan kejaring di situ kan. Ali Makrus kan bertobatnya di Betani dulu, pertama kali pertobatannya. Cuman terus dieksploitasi oleh pendeta, salah satu oknum pendeta Betani. Tahun pertobatannya udah jadi pendeta. Saya kasih tahu kartu pendetanya Ali Makrus itu. Saya kaget, wah compong ini pembinanya, mentornya kamu edan ini. Iya, saya nggak ngerti apa-apa, mas saya terima-terima saja katanya dia. Nah disitulah kesalahanmu, itu kesalahannya gereja ya. Tadinya cari duit juga intinya kan. Si Ali Makrus ini di giliran dipersekusi kabur semua kan. Akhirnya cuci tangan Betaninya. Ya karena mentornya juga cuci tangan, mentornya Ali Makrus. Untung akhirnya kita baptis ulang ya. Ali Makrus sudah kita baptis ulang. Tapi tetap saya nggak tahu dengan keseluruhan Betani, tapi Betani tempat saya dulu ya itu diakonia loh, diakonia dengan militan diakonianya. Bahkan jemaat-jemaat yang
jemaat yang situ nggak ada yang sampai nggak kuat makan, nggak bisa bayar sekolah, itu nggak ada. Memang belum kayak kita ya. Kalau kita kan gila banget. Kalau kita ini kan ekstrim diakonianya ya. Nah, karena mereka juga mesti ngurusin bayar, kursinya pun sederhana ya. Kursinya pakai kursi Citos itu lah, kursi Citos. Apa mereknya itu, Citos ya? Merek Citos. Bukan yang tadi Owen bilang tadi satu harganya sejuta berapa itu. Enggak, itu pakai kursi Citos biasa yang harga 200 ribuan itu. Ya, pakainya kursi-kursi itu. Saya ya sampai sekarang masih begitu. Memang multimedianya keren ya, LED-nya semua keren, Saudara. Alat musiknya semua ya keren ya. Saya juga keyboard di rumah saya itu harganya 40 juta ya keyboardnya. Tapi memang itu kan memang buat kerja. Ya kan memang buat kerja. Ya, studio saya itu semua hasil dari ini ya, apa namanya, dulu pemberian pemerintah Belanda, dan juga ada donasi ya, ada donasi juga. Tadinya tidak peruntukan itu, tapi karena memang waktu itu buat pelayanan penginjilan, akhirnya saya tambahkan ke situ ya, sisa uang pembelian wagonnya kita itu, yang kereta yang buat saya penginjilan itu, saya belikan alat musik studio itu. Ya belikan, makanya kita bisa multi track, bisa bikin album-album bagus-bagus kan, walaupun amatir, tapi bisa jadi cepat kita bikinnya. Ya nanti sambil berjalan, makin bagus nanti kita punya album yang bagus. Nah, tetapi apa namanya, ada batasnya, ya ada batasannya. Kita nggak boleh sampai kayak gereja yang sampai bermiliar-miliar hanya buat bangun gereja, sementara jemaatnya kere, itu nggak boleh ya, haram jadah itu. Iya, Itu Pak ya gini. Lukulio, haram Jadi jadah aku, pokoknya. aku, aku ngeliat gini kok, Paul. Jadi mereka itu ngasih, ada beberapa gereja yang menemu itu yang non karismatik ya. Dan mereka selalu istilahnya mempersekusi, ya istilahnya ngerasani lah kasarannya, karismatik semua begini begitu. Padahal karismatik pun yang diakonnya juga ada lah ya. Ada. Ya gereja Ya, kami dulu, makanya ini. tempat saya dulu jadi pendeta, gembala kami luar biasa sekali. Saya waktu Ya, pelayanan waktu SMP SMA itu di GPPS itu, Pak Yahya Silas itu, wah ngeri itu. Tiap minggu itu kita bagi beras mereka ya. Terus beliau itu sampai itu tadi ya, beliau itu hidupnya, tokonya pun dihabiskan ya buat melayani jemaat. Dan jemaatnya ya. juga berhasil. Makanya itu jemaatnya 2.000, yang 1.000 itu dari desa, dari simbok-simbok yang miskin-miskin itu, yang 1.000, yang separuh. Jadi, oh ya itu, makanya aku ngeliat gini, gereja-gereja itu yang mengaku reform, tapi yang heran tuh gini, mereka pro ke ormas, ngasih ke ormas, tetapi ada beberapa jemaat itu yang tak temukan mungkin anaknya itu tidak sekolah dan mungkin dia hari ini makan, besok nggak tahu makan apa gitu loh. Kayak jadi kayak kalau mungkin bahasa anak sekarang Nggak kayak boleh itu. membagongkan Nggak gitu boleh. loh. Saya ada satu gereja yang rajin nyekolahin anak di luar gereja itu, tapi banyak jemaat di gereja itu sampai nggak bayar sekolah loh. Itu saya juga menentang ya. Saya bilang, wah munafik amat ini gereja. Nggak boleh juga. Makanya dalam komunitas kita nggak boleh terjadi kita kasih makan orang, ya di Damaris ini kan. Lalu kita sendiri ada yang kelaparan di kita. Makanya saya bilang, ayo ini Embun Pagi, Yayasan Embun Pagi ini sekarang sudah di ACC ya. Sekarang kita lagi ngajuin siapa yang bisa bantu untuk ke Dirjen Bimas Kristen daftar. Sebab ini supaya ini Yayasan Kristen, karena ini kan memang Yayasan Kristen. Jadi itu bisa dikontekskan. Jadi kalau boleh aku menyimpulkan gini ya, itu bisa Mas untuk apa? Mungkin bisa dikategorikan itu, tetapi dalam konteks yang utama adalah bagaimana jemaat dan orang sekitar Iya dong. itu terpenuhi Ayatnya dulu di mana itu ada ya? Terutamamu seiman, katanya Paulus. Saudara-saudara ya. kita sendiri dong diurus, jangan ngurusin orang lain. Itu sama saja ya, seorang ayah, ya, anaknya orang lain dipiara, anaknya sendiri keleleran, kan goblok ini bapak ini kan. Jangan, Siap Bang. nggak boleh. Banyak orang ngurusin bininya orang, ngurusin anaknya sendiri keleleran, bangsat ini si bapak ini, nggak boleh. Oh ini bangsat ya, saya bilang kasar, bangsat ini bapak ini, nggak boleh ya. Kalian bapak-bapak ya, jangan urusin anak orang, anakmu keleleran ya. Bertobat kalian itu. Oh beneran ya, jangan sok baik lu. Itu namanya sok baik, lu Kulio.
Itu beneran ya, banyak orang tua begitu ya. Saya banyak lihat tak marahin ya, orang ini gila kamu, anak orang diurus, anakmu sendiri keleleran. Termasuk gereja, jangan ya. Dan saya mendengar orang mengkritik saya yang ngasih makan orang-orang Islam, jemaat sendiri, apa yang di komunitas Kristen sendiri banyak yang keleleran. Oh enggak, kita juga urus. Jangan, kita ngurus ya, Anda nggak tahu aja. Kita ngurus. Ya sudah kita urus. Orang kalau saya kita lihat. Nah, tetapi kita harus punya yayasannya supaya jelas nanti keuangannya. Itu ya, nanti kita ada bikin ya untuk yang internal kita sendiri. Ini lagi dibuat. Itu ya, Kulio. Lanjut, my name. My name. My name. Mana my name? Halo, Pak. Ya. Halo. My name. Ya, Suaranya nggak kedengar. Halo. My name. Halo. Ya, bicara aja langsung. Oke. Loh, malah dimatiin mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan, my name. Oke. Langsung bicara, ya langsung bicara aja, nggak usah pakai tes-tes lagi, udah dengar. Oke, ya. Cuman saya ini mau sampaikan mengenai ini, mungkin agak kritik mungkin mengenai gereja. Gitu. Saya lihat di Indonesia semacam mikrofonnya dilepas aja itu, pakai headset ya itu ya, suaranya nggak jelas. Udah lebih kedengaran? Ya, sekarang lebih bagus. Cuman mau kritik kayak sepertinya kayak gereja-gereja Indonesia kayak sangat eksklusif gitu, nggak saat ini nggak inklusif gitu. Jadi banyak permasalahan di luar itu mereka kayak nggak mau tahu, nggak mau ini semacam diam gitu, semacam nggak peduli gitu dengan bangsanya, dengan dan yang di luar bangsanya itu. Hanya itu aja sih. Cuman sayang gitu, karena padahal seharusnya mereka kan bisa menjadi juru damai gitu kan. Dia misalnya ada permasalahan di Papua, dia bisa menjadi yang memecahkan masalah gitu, menjadi juru damainya atau di tempat lain gitu. Tapi enggak gitu, kita fokus sama diri sendiri gitu, sama kayak tadi Pak Pastor bilang ada bangun gereja, bangun ini, itu sayangnya. Paling itu aja sih yang saya mau sampaikan. Tinggalkanlah gereja-gereja itu, tinggalkanlah gereja-gereja yang bisnis dagang. Anda tak jamin Anda tidak dibawa kepada Yesus, malah Anda jangan-jangan bisa masuk neraka loh, padahal ke gereja tiap hari. Hati-hati ya, saudara-saudara ya. Tinggalkan gereja-gereja macam itu ya, yang tidak berdiakonia dengan militan, yang tidak peduli dengan lingkungannya ya, yang pendetanya pakai baju mewah, pendetanya hidup mewah, sementara jemaatnya banyak miskin. Tinggalkan. Nah, jamin Anda bisa, waduh, Anda nggak akan selamat ya ikut gereja itu deh. Karena Anda jangan-jangan sudah dibuat, tiba-tiba Anda masuk neraka lagi. Lanjut, Raja Uti. Lalu Pak Teddy lagi. Silakan.